Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sanad al-muttasil ila al-imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi kitab al-jami'. Bulan lalu sampai apa? Ini wudu, itu kan ada wudu, ada batal macam-macam air. Macam-macam air. Iya. Rukun wudunya udah dibahas belum? Belum. Iya. Baru macam-macam air ya? Iya. Baik. Air sedikit dan air banyak berarti ya? Itu fardhu wudunya udah belum? Dia ada di atas. Fardhu wudu, rukun wudu. Belum, ada dan belum. Ya, berarti balik ke atas lagi kalau itu. Fardhu wudu'i sittatun ada. Fardhu wudu ada Pak? Ya. Furudul wudu'i sittatun. Furudul wudu'i bermula fardu-fardunya wudu. Rukun-rukunnya wudu. Jadi ada yang nyebut fardu, ada yang nyebut rukun. Itu sama artinya. Furud dari kata fardun. Fardoni furudun. Jadi fardu atau perkara-perkara yang fardu atau yang wajib. Rukun daripada mufrad atau bentuk tunggal daripada angkat. Jadi rukun-rukun, ada yang bilang rukun, ada yang bilang fardu, jadi sama artinya. Artinya sesuatu yang wajib dilakukan di dalam wudu. Berarti kalau enggak dilakukan wudunya enggak sah enggak? Enggak. Itu namanya rukun atau furud atau fardu. Nah, di sini kita bahas furudul wudu'i. Fardu-fardunya wudu itu sittatun ada 6. Jadi 6 perkara ini yang mesti dilakukan di dalam berwudu. Seandainya tidak dilakukan salah satunya maka enggak sah wudu kita. Al-awwalu yang pertama apa yang harus kita lakukan an-niyatu adalah niat. Jadi niat itu menjadi salah satu rukun pada setiap ibadah. Masuk pada ibadah wudu. Niat sholat, niat wudu, niat zakat, semua harus diniatin. Niat itu menjadi syaratun min syuruti qabulil ibadah. Termasuk syarat daripada diterimanya, bukan diterimanya, syarat daripada kesahannya. Syurutun min sihhatil ibadah. Syarat daripada syaratun min syuruti sihhatil ibadah. Syarat daripada syarat-syarat sahnya satu ibadah itu adalah niat. Kalau kita sholat nggak niat, Allahu Akbar, sah nggak? Enggak. Makanya perlu niat.
niatul qalb dalam hati. Bukan niat yang dilafadzkan itu sunnah. At-talaffuz bin niyati sunnatun. Melafadzkan dalam niat itu sunnah. Sholli fardhu maghribi salat rakaatin fardhu lillahi ta'ala atau mahmuman mustaqbil qiblat fardhu itu sunnah. Itu enggak perlu seandainya memang kita buru-buru. Nanti kalau ibu niat lamaan kemudian imam sudah baca suratnya terakhir dan mau habis, ketinggalan aja kita jemaah. Ya, jadi ketika kita kondisinya masbuk, ya sudah, ketika hati dilihat saya niat sholat maghrib karena Allah Akbar langsung. Jadi nggak harus melakukan sholat. Apalagi kalau kita punya penyakit syak, tahu penyakit syak? Syak itu penyakit ragu, Bu. Dalam ibadah pasti kadang-kadang ada orang yang punya penyakit itu, yang terjangkit penyakit itu. Gagal. Allah itu namanya penyakit syak. Atau lagi wudhu biasanya cuci tangannya lama, umur, kemudian istinsya, kemudian cuci muka, basuh muka, dia ragu, wah kayaknya ada yang pulang lagi, itu syak namanya. Ada nggak begitu? Banyak. Ya kalau sholat jamaah itu di Al-Anwar itu ada beberapa, kalau di sholat di belakang jadi makmum ada pulang lagi, nah, itu penyakit syak namanya. Itu ada iblis, itu ada syaitan ya, yang menggoda kita. Lawan ya. Wudhu juga nggak boleh kita menggunakan air banyak-banyak. Kalau kita wudhunya ulang-ulang terus, banyak air yang kebuang ya. Ini menjadi mudorot. Jadi yang harusnya kita dapat pahala, hilang ya pahala kita, karena tadi melakukan sesuatu yang makruh dalam ibadah. Niat ya, jadi yang pertama rukun wudhu itu kudu niat. Jadi kalau nggak pakai niat wudhunya nggak sah. Atani yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh muka. Ghuslul wajhi, membasuh muka. Yang namanya membasuh pakai air. Jadi bukan cuma ambil air kemudian dielap, dikeringin, diusap-usap, itu namanya mengusap, bukan membasuh. Kalau membasuh, ambil airnya, tuangin ke muka kita, itu namanya membasuh. Yang bagus itu ambil pakai tangan, jangan langsung mukanya dicelupin ke selap, keran, langsung mukanya tuh. Yang sunnah diambil dulu airnya pakai tangan kita, membasuh muka. Mana batasan muka? Batasan muka itu untuk luasnya secara horizontal, yaitu dari daun kuping sebelah kanan sampai daun kuping sebelah kiri. Seandainya ibu bapak nyuci muka, basuh muka nggak sampai ke kuping, maksudnya cuma di depannya doang. Ya, pipinya cuma setengah pipi, di sini nggak nyampe, maka nggak sah wudhu. Jadi batasan muka itu secara horizontal dari kuping sebelah kanan sampai kuping sebelah kiri. Secara vertikal itu dari tumbuhnya rambut, yaitu jidat ya. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu kita. Ya. Adapun kalau yang punya jenggotnya tebal, nggak perlu disiram air itu, cukup jenggotnya dilus-lus ya. Kayak kalau mau tidur sama ibunya dilus gitu. Jadi kalau jenggot tebal itu nggak perlu dibasuh air, nggak perlu, cukup dilus. Jadi basuh muka, wudhu kena semua itu muka. Kalau nggak kena semua maka nggak sah. Sebab muka ini bagian daripada perkara yang wajib dilakukan. Karena wajib, maka ketika nggak sempurna basuh mukanya maka nggak sah. Bukan nggak diterima nih, ini kita ngaji pipi ya, nggak sah secara pipi. Ya, nggak sah. At-talisu yang ketiga, ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini, beserta kedua sikut.
Itu kan dalam Al-Quran ada ya ceritanya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum Jadi yang mesti dibasuh itu dalam Al-Quran ceritanya, wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian hendak mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka-muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian ilal marafiq, sampai sikut. Bahasa dalam Al-Quran itu ilal marafiq, sampai ke sikut. Berarti kalau kata Ustaz Adi Hidayat, cara basuh tangan itu berarti menurut cara beliau itu diawali dari ujung jari, ya, dialirkan dari ujung jari sampai ke bawah, sampai ke sikut. Karena bahasanya Al-Quran ilal marafiq, sampai ke sikut. Tapi di sini Imam Syafi'i mengatakan waslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan beserta sikut-sikutnya, beserta kedua sikutnya. Artinya apa? Berarti menurut Imam Syafi'i nggak harus dari atas basuh, cara basuh tangannya. Kalau memang tidak memungkinkan, boleh juga dari sini dulu. Ya, boleh juga dari sini. Jadi nggak menjadi acuan. Wah, kalau basuh tangan yang betul harus dari atas dulu ke bawah. Ya. Baru nanti dari atas ke bawah baru balik ke atas lagi. Itu nggak menjadi acuan. Menurut Imam Syafi'i yang terpenting adalah basuh tangannya itu sampai ke sikut, bukan cuma atasnya doang. Kadang-kadang kalau lagi di jalan, kalau lagi kerja, kita pakaiannya pas, ngepres, tangannya susah dikatasin, akhirnya wudunya asal jadi, asal goblek aja tuh. Nah, cuci tangan, ya basuh tangan sampai sini dah. Kadang-kadang sikutnya akhirnya, sah nggak wudunya? Nggak sah, karena tangan itu masuk daripada fardun min furudil wudu, ay rukun min arkanil wudu, karena menjadi rukun atau fardu di dalam wudu. Maka kalau itu nggak sempurna basuh tangannya, nggak sah wudu kita. Kalau nggak sah wudu kita, nggak sah sholat kita. Kalau nggak sah sholat kita, berarti kita termasuk min, orang yang min tadikis sholat, orang yang ninggalin sholat. Kan kita jadi durhaka ninggalin sholat, padahal kita merasa sholat. Maka banyak orang-orang yang memang merasa sholat tapi ternyata tidak sholat. Apa? Gara-gara dia tadi tidak betul di dalam melaksanakan rukun-rukun sholat. Rukun-rukun. Jelas ya. Jadi kalau yang dulu pernah begitu, ulangi sholatnya, dikodok lagi. Kodok aja dah tuh. Ya Ustaz, kodok lagi, belum yang sengaja saya tinggalin. Dulu banyak banget ya, kalau tinggal itu waktu kita ya mungkin namanya masih muda ya. Sekarang kita katakan ini udah pada belum tua, masih begini ya, rada tua lah. Nah, sekarang kita mulai membenahi ibadah kita. Habis kita ngapain lagi Bu ya? Sholat ini kan menjadi usul ibadah. Sholat ini menjadi aslul min usul ibadah, menjadi induknya ibadah. Sholat ini adalah aslul ibadah, induk daripada ibadah-ibadah. Makanya dalam hadis Nabi, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti yang dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat itu adalah sholat. Wa in sholahat sa'idul amal. Kalau sholatnya bagus, yang lain bisa dianggap bagus. Tapi sebaliknya, sholatnya berantakan, sholatnya bolong-bolong, sholatnya banyak yang ditinggalin, maka yang lainnya enggak ada. Ngeri, Ustaz Fatih ngeri. Jangankan kita semua orang yang ninggalin sholat, kita
kan lalai aja kan, sudah dikatakan dalam Al-Quran. Wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail itu bagi orang yang sholat itu lalai. Ada cerita ketika Sayyidina Umar bin Khattab mau mensolati jenazah, itu jenazah tiba-tiba bergerak-gerak. Ketika mau mensolati jenazah, jadi ada bersama para sahabat-sahabat yang lain. Ketika hendak mensolati itu jenazah tiba-tiba bergerak-gerak di bagian atas. Kira-kira kaget nggak? Kalau di sini komplek ini sholatin salah satu warga sini tiba-tiba gerak-gerak, ini yang sholatin kabur nggak? Yang besar juga nih badannya. Bangkit lagi, kayak film Indonesia. Azab. Zaman dulu, sekarang mah Indosiar filmnya ini apa namanya? Mengukir kisah indah. Kenzo. Saya kalau pagi itu katakan saya kalau jalan ada siangan nonton dulu itu si Kenzo. Buat hiburan. Lama-lama nggak enak ceritanya. Bosan. Jadi seketika Umar bin Khattab hendak mensolati salah satu jenazah sahabat. Jenazah tiba-tiba bergerak-gerak. Nah, akhirnya Umar bin Khattab perintahkan seseorang untuk melihat apa yang membuat itu bergerak-gerak. Dilihat, dibuka kain kafannya, dan ternyata pas dibuka itu orang jenazah dililit ular. Jangankan dengan ular, Bu, kita megang aja ularnya geli. Ini dililit. Akhirnya kata Umar bin Khattab, ambil ular itu, bunuh. Ketika diambil dan dibunuh, kemudian ular itu biiznillah yatakallamu bi kalamin fasih. Dia ngomong dengan ucapan yang begitu fasih. Jangan bunuh saya. Amarani Allah li u'adzib hadhihi. Jangan bunuh saya. Saya diperintahkan Allah untuk mengadab jenazah ini, untuk mengadab mayat. Saya dinamakan Umar nanya, sebab apa ini mayat disiksa? Belum dikubur aja udah disiksa. Ya. Apalagi nanti di kuburannya. Ini belum dikubur udah disiksa. Makanya orang yang ninggalin sholat itu luar biasa. Pada kitab apa namanya? Aduh, itu siksa orang meninggalin sholat itu ada 15. Ada 15 dunia dan akhirat. Ini jenazah lagi disiksa dari sama ular, itu diperintah sama Allah. Padahal kalau disurat ditanya sama Umar bin Khattab kepada ular tadi, atas izin Allah dia bisa bicara. Sebab apa ini jenazah disiksa? Sebab tidak berdarah. Saya nggak mau bahas yang ketiga itu, cuma satu aja dari itu. Jadi akhirnya adalah ini orang lain dalam sholat. Maju udah mengumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas waktu dulu ibu-ibu asing aja di depan rumah. Pak mana mau pindah ngomongin orang lagi. Masya Allah. Akhirnya nggak terasa. Kalau kita ngaji kayak gini, saya yakin terasa nih. Makanya tadi ngeduknya belum ada yang berubah-ubah tuh. Ada yang tadinya sila jadi selonjoran, ya. Pulang lagi kakinya balik lagi ke atas. Iya, kalau ngaji begitu. Tapi kalau ongkong, apalagi yang diomongin minta hot, ya, tentang si anu, masya Allah. Makanya ibu-ibu itu, Pak,
Ya. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj diperlihatkan keadaan alam neraka. Kemudian ternyata yang banyak itu kaum hawa. Dalam neraka itu yang banyak kaum perempuan. Apakah kaum lakinya sedikit? Ya banyak juga. Tapi perempuan lebih banyak. Sehingga sahabat tanya sama Rasulullah, emang kenapa sih perempuan itu banyak? Apakah mereka banyak tinggal di sholat? Enggak, kata Rasulullah. Urusan sholat, laki-laki yang perempuan itu kayaknya banyak perempuan. Coba dah, kalau laki-laki itu sholat misalnya isya kemalaman, paling hanya membutuhkan kewajiban. Kamar mandi, wudhu cepat, sholat, Allahu Assalamualaikum, masuk lagi dia kamar tidur, langsung tidur. Tapi perempuan enggak biasanya. Dia sholat dulu, sholat sunnah qobliyah, sholat isya, sholat isya ba'diyah isya, habis itu sholat taubat, sholat tahajud, sholat witir, baru dia masuk kamar. Sholat duha. Coba ada perempuan sholat duha rata-rata paling enggak 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Laki-laki sholat duha minimal 2 rakaat selesai. Tahajud, laki-laki itu paling enggak ya udah nanti ngambil berkahnya 2 rakaat. Perempuan bisa sampai 10 rakaat, sampai 20 rakaat. Tuh, urusan sholat banyak perempuan. Urusan ngaji apalagi? Apa urusan dia nggak pernah datang ke majlis, nggak pernah ngaji? Justru urusan ngaji perempuan laki-laki jauh. Laki-laki mah paling ngaji malam Jumat doang, itu pun sebulan sekali. Sebulan sekali, ya. Setiap akhir bulan. Nah kalau perempuan ada 7 hari, itu ngajinya bisa 15 kali atau 14 kali. Sehari 2 kali pagi. Perempuan itu pagi menjelang zuhur dia ngaji mulai dari jam 9 sampai jam 11. Sampai sebelum zuhur. Ntar ngaji lagi di zuhur sampai asar. Ya, jadi seragam sehari dipakai 2. Makanya seragam perempuan itu bisa 14 itu. Yang 7 udah lunas, yang 7 masih ngangsul. Itu perempuan. Coba di lemari kita ada paling banyak pakaian siapa? Bapak-bapak peci itu. Itu pun bukan enggak setahun sekali belinya. Udah kelihatan demam baru beli peci lah. Tapi perempuan masya Allah jilbab, ya jilbab sekali beli sekali cek itu 3 biji. Harga 100 ribu. Ya kan? Macam-macam. Ada acara maulid di seragam. Ya. Ada acara rajaban di seragam. Nanti kalau Idul Fitri seragaman. Itu banyak banget pakai nanti tanggung jawabannya banyak banget itu. Ya makanya yang udah nggak pakai sedekahin. Ya. Daripada dipertanggungjawabkan. Urusan ngaji banyak perempuan. Ya. Urusan ibadah banyak perempuan. Urusan sedekah banyak perempuan. Laki-laki mah kalau sedekah ya kalau di dalam kantong ada duit 5.000, 2.000, 10.000, 100.000, 50.000 kalau Jumat tuh diambil yang paling kecil. Itu pun cari yang paling jelek dulu. Allah, ibu-ibu ya, pengen tenar nasinya depan orang yang merah-merah, padahal boleh ngambil dari kantong lagi. Enggak bu ya, enggak di sini enggak. Mari kampung saya mau yang ada yang begitu. Katanya pindah dari komplek enggak. Urusan sedekah perempuan banyak. Lantas apa? Memang perempuan itu ngajinya betul, tapi coba setiap pulang dari ngaji, apakah cerita tentang pengajian? Mah tadi gimana ngaji? Iya. Apakah cerita sama lakinya sama anak-anaknya? Alami tadi ngaji fikih tentang bab wudu, tentang rukun wudu. Jarang yang begitu. Oh tadi ngaji tentang ilmu tauhid, tentang sifat-sifat wajib Allah. Jarang yang begitu. Oh tadi ngaji tasawuf tentang akhlak, bagaimana akhlak seorang istri terhadap suami, bagaimana akhlak seorang istri suami terhadap istri, bagaimana akhlak seorang anak terhadap orang tua. Apakah suka menyampaikan ilmu yang disampaikan dulu? Jarang yang begitu. Yang ada habis ngaji dia pulang ke rumah dia cerita, Pak tahu nggak Pak tadi itu pas pengajian itu bininya si Udin cerita kalau lakinya habis beli mobil baru Pak. Ceritanya yang justru yang begitu.
Bininya si Anu habis beli motor baru, tapi nggak cerita juga. Bila ada temennya perempuan cerita, lakinya kawin lagi nggak ceritain Pak. Laki, mono Pak, lagi soal lakinya soal kawin lagi. Kira-kira bapak kapan? Nggak ada yang begitu. Sedikit-sedikit ceritanya yang kira-kira menguntungkan doang. Jadi sholat. Tadi ada jenazah yang diadab sama Allah. Lantaran apa? Lantaran dia lalai dalam sholat. Mudah-mudahan dalam kita istiqomah, duduk sama-sama. Ini Bu ibadah luar biasa. Ini ibadah kita duduk kayak gini 1 jam. Itu ngalahin ibadah-ibadah sunnah yang Ibu sholat sunnah sedekah kalah sama ibadah. Ibu zikir dari sekarang sampai pagi kalah sama sekarang. Amat kita duduk kayak gini. Maka rajin-rajin duduk kita di majelis ilmu dengan orang-orang soleh. Yang ketiga tadi udah ya. Ar-rabi'u yang keempat mashu syai'in. Mashu syai'in mengusap bagian, mengusap sedikit ya. Minar raqsi daripada kepala. Ini fikih yang kita kaji ini mazhab Syafi'i ya. Jadi kata Imam Syafi'i yang keempat itu rukunnya atau wajib wudunya adalah mengusap sedikit daripada kepala ya, sebagian. Kalau sebagian nanti identiknya Ibu berarti setengahnya ya. Kalau menurut Imam Syafi'i cukup 1 helai rambut pun kena air itu dianggap sudah besar ya Bu. Ada Ibu misalnya, jadi nggak perlu buka jilbab, mau dibuka jilbabnya, mau apa namanya sebab mau harus dibasuh katanya. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i itu cukup ya, ambil air ya, dikepretin, kadang-kadang dia mengusap bukan membasuh. Lalu cari rambut, ya gampang. Ibu mau dari depan boleh, dari samping boleh, dari belakang juga boleh. Yang penting bagian daripada kepala kena. Bagian kepala mana? Tempat tumbuhnya rambut. Karena rambutnya jauh doang juga boleh, enggak harus kena kulitnya. Kecuali rambutnya panjang, sedang boleh pakai rambut, Pak, enggak pakai yang ngusap di atas, yang di bawah itu sama. Itu enggak boleh. Ya, tetap bagian atas. Kalaupun mau ngusap rambut jangan ada di atas. Beda sama ini kan rukun, kecuali sunahnya. Kalau sunahnya berarti semua, ya, jadi diusap semua dari depan ke belakang. Nah itu menurut mazhab Maliki, rukunnya harus begitu, harus semua rambut, harus semua bagian kepala. Hanya orang-orang dulu banyak kan dibotakin Pak, jadi biar gampang itu, botak kontos, mengusap kepala ya. Jadi rambut juga boleh, sedikit juga tidak akan sah. Al-khamisu yang kelima, ghuslur rijlaini membasuh kedua kaki ma'al ka'baini beserta kedua mata kaki. Yang kelima membasuh kedua kaki beserta mata kaki, artinya membasuh kakinya itu sampai ke mata kaki. Jadi kalau basuh kaki nggak sampai mata kaki maka nggak sah wudunya. Ya, mata kakinya bunyi yang berjendol nih. Ya, mata kaki itu namanya. Lebih aman lagi melebihi mata kaki. Ya, boleh aman. Jangan sampai ketemu aja kelihatan orangnya. Basuh kaki sampai buka, sampai dengkul. Cukup sampai betis lah di atas betis, bawah betis sedikit. Yang penting dia melewati mata kaki lebih aman. Ya. As-sadisu yang keenam, ya. Kenapa membasuh kaki itu sampai mata kaki itu ada hadis. Itu ada hadis yang mengatakan bahwa nanti banyak orang masuk neraka. Itu lantaran dia ujung kakinya itu nggak kena air ketika wudhu. Jadi kakinya cuma depan doang nih. Ini bagian belakangnya kan
Tumit. Nah, tumitnya itu hadisnya itu bunyinya begitu. Banyak nanti orang yang masuk antara tumitnya gak kena air wudhu. Pentingnya kita berwudhu sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kelima, membasuh kaki. As-sadisu yang keenam, tertibu dilakukan secara tertib atau berurutan. Ya. Nah, ini menyambung atasnya biar dipaham. An-niyatu yang dimaksud niat, qasdus syai'i melakukan sesuatu, muqtarinan dibarengi bi fi'lihi. Qasdus syai'i bertujuan terhadap sesuatu, muqtarinan yang dibarengi bi fi'lihi dengan melakukannya. Jadi yang dimaksud niat, ya, yang dimaksud niat itu ya ketika kita mau wudu kemudian kita melakukan begitu, itu namanya niat. Wa mahalluha, adapun tempatnya niat, al-qalbu yaitu hati. Jadi dalam hati niat itu, saya niat wudu karena Allah, itu selesai, dianggap niat. Jadi ketika wudu basuh muka, sebab waktunya niat itu adalah ketika basuh muka. Basuh muka inda awal ghuslil wajhi, itu ketika pertama basuh muka, niatnya di situ. Ketika basuh muka, ibu habis melakukan sunnah tadi, cuci telapak tangan 3 kali, kemudian ibu al-madmadah, kumur-kumur, kemudian istinsyak, mengisap air ke hidung, baru muka. Yang tadi itu sunnah, ketika muka itu masuk yang wajib, maka niatnya dilakukan ketika basuh muka pertama. Ketika ibu basuhnya niatnya di basuh muka yang ketiga, maka yang kedua kali hitung sunnah. Karena kan cukup sekali memang sah, tapi sunnahnya 3 kali. Nah, ketika kita cuci mukanya 3 kali, tapi niatnya pada basuhan yang ketiga, maka yang 2 nggak dianggap sunnah. Karena niat dilakukan inda awwali ghuslil wajhi, ketika pertama kali basuh muka. Ketika basuh muka dalam hati saya niat wudu karena Allah, atau melafadzkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsy asghari fadlillah ta'ala. Wa talaffudzu, dan melafadzkan biha dengan niat itu sunnatun, adalah sunnah. Wa waqtuha, dan waktunya niat inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, yaitu ketika basuhan pertama bagian daripada wajah. Ini niat wudu. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi ketika pertama kali basuh muka kita niatnya dalam hati, melafadzkan sunnah. Wa tartibu, dan kemudian yang dimaksud dengan tertib, alla yuqaddama, hendaknya tidak mendahulukan mudun satu anggota ala mudwin, atas anggota yang lain. Jadi yang dimaksud tertib, tidak mendahulukan yang semestinya dibasuh duluan. Duluan kan harus muka, kemudian tangan sampai sikut, kemudian mengusap kepala, kemudian baru kaki. Wajibnya kan begitu. Kalau seandainya kita membalik tangan dulu baru muka, itu nggak sah, karena syaratnya wudu tartib. Jelas ya, Bu? Jadi tertib di antara yang rukun. Jadi kalau nggak tertib nggak sah. Jelas dari penjabaran rukun dulu ini. Ada yang masih belum jelas? Izin bertanya, Pak Ustaz. Siap, Ibu. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, kalau misalnya membasuh tangan, nah pas pakai bajunya itu nggak bisa diatasin atau itu, seandainya dibasahin bajunya begitu pun nggak apa-apa. Kalau itu yang pertanyaannya, boleh karena baju itu adalah bahan yang menyerap air, kecuali bajunya jaket, ya, jas hujan, itu nggak sah karena nggak kena air kan.
Tapi kalau baju kita bahan yang dia tembus air, maka dianggap sah karena airnya sampai di kulit. Ada lagi Bu? Ada yang belum paham atau masih bingung? Ya. Mengenai rukun wudu paham ya? Jelas ya. Ini sebenarnya pelajaran diulang-ulang ya. Cuma ini mengulang kembali, mengingat kembali. Selama ini mungkin ada yang lalai, ada yang sudah benar. Bapak, jelas Pak? Iya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini memang malam ini kan tempatnya betul, tapi tadi kan karena Pak Juman nggak boleh diulang tadi, gitu kan? Tapi kan ternyata kan tadi kita juga menyampaikan masalah kelalaian dalam sholat. Itu kalau menurut saya berarti kan ini masuk materi. Karena kan menanyakan supaya gimana caranya supaya kita tuh nggak lalai dalam sholat. Ya. Karena kalau tidak dari ancamannya itu sangat-sangat Sama. ringan. Ya. Bagaimana caranya gitu kalau misalnya kita sholat kita udah niat mau sholat apapun niatnya ya, tapi hati kita masih mungkin di sana ya. Contohnya saya sendiri aja. Terus ternyata masih ingat, oh ya rokok saya belum mati. Itu kalau bagi saya, Ya. itu kan termasuk lalai kan. Kalau ibu-ibu mungkin, oh iya ya, kompor belum mati kan. Ya. Pokoknya intinya nggak bosan lah di dalam sholat. Ya. Itu kan termasuk kelalaian kalau menurut saya ini. Nah, bagaimana caranya ketika dia sholat kita benar-benar artinya istilah disebut khusyuk. Mungkin bagaimana cara supaya kita benar-benar kita gitu kan di dalam sholat kita sudah ini wajib gitu kan wajah ruku kepada wajah Allah. Ya. Kalau kita konsentrasi gitu. Nah, di sana bahasa saya bagaimana ini caranya supaya kita benar-benar khusyuk gitu. Ya. Nah, berkaitan dengan yang agama sangat ya istilah kalau bagi saya nih, saya apa menakutkan gitu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Ya. Terima kasih. Baik Pak. Ya, ini pertanyaan bagaimana supaya tidak lalai sholat. Ya. Tapi bingung nih yang ditanyakan apakah bagaimana supaya tidak lalai sholat atau bagaimana supaya sholat khusyuk. Ya, artinya kan supaya kita nggak lalai gitu. Yang dikatakan lalai itu kan ketika sudah waktu sholat kita menunda-nunda, kan seperti itu. Beda. Ya, yang dimaksud tadi Bapak bertanya itu bagaimana supaya kita khusyuk sebetulnya. Sehingga kita fokus kan kita sholat, tidak memikirkan yang lain, kan itu. Tapi maaf Pak Ustadz, Ya. maafnya Ya. kalau ini pemahaman saya, kalau saya namanya lalai. Lalai itu ketika kita melakukan sholat itu, artinya berkaitan dengan khusyuk. Ketika orang itu, nah ini bukan kalau misalnya kalau orang-orang nggak melakukan sholat itu. Kalau orang dianggap ketika sholat kemudian dia nggak fokus, banyak pikiran yang lain selain pada Allah, nanti banyak orang yang neraka akhirnya kan? Enggak, maaf nih. Ya. Kan ketika di kita baca itu kan ada ya kalimat apa tapi rawang baca di situ kan ada kalimat ini wajah Iya, betul. yang hilang. Iya. Berarti kan ini loh wajah rusak dan kelihatan yang kiamatnya semua nggak Allah kan. Ya. Nah tapi berarti benar-benar tapi kok ini apa kita masih dapat kalau tadi saya ingat rokok baru samatin artinya kan lalai itu dalam. Jangankan kita Pak, orang awam, sekelas Imam Syafi'i aja, orang-orang yang sudah ma'rifat billah itu nggak bisa dari awal sampai akhir fokus dengan sholatnya. Makanya kata Imam Syafi'i, yang penting khusyuk kita fokus kepada Allah ketika takbiratul ihram. Allah Akbar. Setelah itu kita pikir lain itu dianggap ya udah namanya juga manusia. Nggak bisa kita selamat dari awal sampai salam
Kita fokus karena justru ketika sholat itu yang lucu Pak. Yang tadinya kita lupa kunci jadi ingat lagi, duit yang itu lupa naruh, iya duit gua ada di boba jadi lupa. Nah, jadi maksud saya begini Pak, yang dikatakan banyak orang yang neraka adalah sholat adalah orang-orang yang memang tidak konsisten dengan waktu sholat, bukan sholatnya tidak khusyuk. Ya kita harus belajar, terus itu harus belajar. Ya, harus belajar bagaimana caranya ya, makanya guru-guru kita ngajarin supaya khusyuk. Ya pertama kita memang harus memahami arti bacaan sehingga kita meresapi, jadi kita fokus pikirannya ke situ, bacaan Fatihahnya bagaimana artinya ya. Jadi seperti itu Pak ya. Kalau memang Bapak tadi beranggapan yang dimaksud dengan lalai itu seperti itu kan pendapat silakan, tapi yang dikatakan dalam surat tadi itu Al-Ma'un adalah orang-orang yang memang mereka melalaikan waktu sholat. Ya. Ada lagi? Oh, habis ya? Sudah ada ya? Kalau ya, baik. Syarat sah sholat harus menggunakan harus suci pakaian, tempat dan juga diri kita. Nah, kalau pakaian kita nggak suci berarti ada najisnya kan? Nggak sah. Maka ketika kita kondisi kayak gitu, diusahakan ganti. Ketika nggak bisa ganti, akhirnya apa? Kita tetap namanya sholat dihormatil waktu. Ya, itu pun kalau darurat sekali Pak. Kalau saling masih memungkinkan untuk bisa diganti pakai sarung atau apa, ya ganti. Atau enggak, ya nantilah sudah sholat kejutan sih kan sampai rumah. Ya, ya, betul. Ya, makanya berarti bagaimana caranya kalau kita maksain sholat dan kondisinya nggak bisa, lebih baik sholat hormati waktu untuk menghormati waktu doa. Nanti tetap harus ngulang sholat, ya. Namanya sholat yang ada. Kalau seandainya kita sekarang sholat ternyata pas ingat ya Allah ini udah rajin, itu ingatnya besok, maka besok harus ngulang sholat pondoknya. Demikian ya, karena waktunya sudah habis, mari kita tutup dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم يعيد الله الفاتحة بسر الفاتحة وبكلمة الفاتحة أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعمرا طويلا وباركا نافعا وأخلاقا كريما رافعا والدرجة العالية الرفيعة من الدنيا إلى يوم الآخرة. دعواهم سبحانك اللهم والتحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.